Waspada, Ganjar mulai diserang. Isu dimenangkan KPU. Saya sebelumnya tidak kenal dengan si wanita emas yang bernama Hasnaini Muin. Nama ini kemudian mencuat lantaran menyebarkan sebuah pernyataan yang mungkin menjurus ke fitnah. Jadi yang pertama adalah adanya rencana KPU akan mendesain agar pasangan duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Rencana KPU tersebut diungkapkan oleh Hasnaini. Menurut Hasnaini, wacana KPU memenangkan Ganjar dan Erick Thohir diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ketika berduaan dengannya. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU, bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir, kata Hasnaini dalam sebuah video. Dia bahkan mengatakan, jika Hasyim Asyari membantah dengan pengakuannya, dia punya bukti-bukti kuat. Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu, saya tidak tahu. Bisa dibuktikan, ya nantilah dibuktikan, kata dia. Dari sini saja, tanpa mencari tahu kebenarannya, kita sudah bisa tebak apakah ucapannya ini benar atau tidak. Ini kemungkinan besar sudah menjurus fitnah. Ini hanyalah statement untuk menyerumuskan KPU agar KPU dianggap sebagai pihak yang tidak kredibel, tidak fair dan berat sebelah. Ini mirip dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana dari awal ada banyak suara-suara jahat yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menang atau dimenangkan. Busuk sekali narasi seperti ini, karena mengadu domba antar masyarakat, apalagi masyarakat yang lugu yang mudah terprovokasi. Masyarakat seperti ini bahkan tidak segan bermusuhan dengan keluarga atau adu jotos dengan teman demi mempertahankan dan membela dukungan politiknya. Parahnya lagi, ada kasus dugaan pelecehan seksual. Pengacara Farhad Abbas membawa sejumlah barang bukti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asyari terhadap Hasnaini Muin. Barang bukti yang dimaksud adalah berupa video dan foto. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya, kata Farhad Abbas. Farhad mengatakan dugaan pelecehan seksual itu terjadi sejak Agustus tahun 2022 hingga September di sejumlah tempat yang berbeda. Di antaranya pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di 5 tempat berbeda. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, kata Farhad Abbas. Sebelumnya,
Hasyim Asy'ari diberikan somasi sejak tanggal 16 November. Hasyim Asy'ari diberikan somasi sejak tanggal 16 November tahun 2022. Sebelumnya, Hasyim Asy'ari diberikan somasi sejak tanggal 16 November tahun 2022, tapi tidak direspon sehingga dia dilaporkan. Endingnya, di sebuah akun di media sosial ada dibagikan video klarifikasi di mana itu tidak benar. Intinya, kalian sudah tahulah endingnya gimana. Licik memang. Ini sudah masuk pencemaran nama baik. Ini bahkan bukan sekedar pencemaran nama baik, tapi ada pencemaran iklim politik. Ketua KPU dijerat masalah, maka masyarakat pasti mikirnya ke arah politik. Apalagi ada narasi Ganjar yang dimenangkan untuk menjadi presiden. Ini sama persis dengan narasi di mana Anies akan dijadikan tersangka atau dipenjara demi memuluskan langkah Puan jadi presiden di Pilpres tahun 2024. Persis bukan. Ini adalah strategi menanam ranjau politik, di mana Ganjar lebih dulu dirusak nama baiknya dengan narasi menang dengan cara curang atau dimenangkan oleh KPU. Saya harap siapapun yang merasa dirugikan, laporkan saja. Ini sudah sangat meresahkan. Jangan beri ampun. Jangan kasihani meskipun mengaku khilaf dan menyesal sambil berurai air mata. Mereka tidak bisa dimaafkan begitu saja setelah membuat kekacauan besar yang bisa merusak persatuan rakyat. Kelompok yang memainkan permainan kotor ini selalu dari tetangga. Orang-orangnya sama, itu lagi. Polanya selalu sama, membuat kebusukan politik demi mencapai ambisi politik segelintir orang. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?